Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Mudah-mudahan walaupun belajar dari rumah, tetap semangat. Jangan sampai malas-malesan. Setiap ada pekerjaan segera diselesaikan. Jangan sampai menunda-nunda waktunya. Anak-anakku sekalian, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan walaupun kita jarang menggunakan bahasa Sunda karena ini adalah wajib, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya. Sebelum belajar, kita membaca bismillah dulu yuk bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar dan ilmu kita bermanfaat. Bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kelas A, B, C, dan D harus semangat. Kita masuk ke pelajaran masih bab 1, yaitu tentang kecap rundaian. Silahkan bukunya dilihat pada halaman 14. Kecap rundaian teh kecap-kecap anu geus tambahan kura rangken. Artinya, kecap rundaian atau kata rundaian adalah kata-kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Rarangken aya 5 rupa, bahwa imbuhan itu ada 5 macam. Ada rarangken hareup, yaitu imbuhan yang ada di awal, atau disebut juga adalah afiks. Kemudian ada rarangken tengah, yang disebut juga infix, kemudian rangken tukang atau imbuhan akhir disebut sufik. Kemudian ada rarangken baru, yaitu imbuhan yang dipakai bersamaan di awal dan di akhir. Contohnya kayak kaan, paan, saen ya. Dan berikutnya rarangken gabung, yaitu imbuhan yang sudah atau kata dasar yang sudah mendapat tambahan imbuhan ya. Anu diulik ku hidup dina ieu pengajaran nyaeta kecap rundaian anu make rarangken tengah. Tapi pada kali ini kita akan belajar spesifik pada imbuhan yang memiliki tambahan di tengah. Rarangken tengah sok disebut oge seselan atau infix ya. Imbuhan tengah sering disebut juga sisipan atau infik atau tengah ya. Rarangken tengah dina bahasa Sunda aya 3 rupa. Imbuhan yang letaknya di tengah dalam bahasa Sunda ada 3 macam, yaitu ada ar, jeung in. Ar, dan in. Kita masuk pembahasan satu-satu. Nomor 1, rarangken tengah ar atau al. Imbuhan yang letaknya di tengah ar dan al ya, contohnya adalah kata dasar budak, imbuhannya ar jadi barudak ya. Kemudian mandi itu adalah kata dasar, mendapat sisipan ar jadi marandi. Lempang kata dasar mendapat imbuhan al jadi lalempang. Barudak itu adalah anak-anak, artinya marandi, mandi berjamaah, lalempang jalan bareng-bareng. Lalu yang kedua, rarangken tengah, imbuhan yang ada di tengah Contohnya, kata dasar hasem mendapat imbuhan jadi humasem. Kemudian yang kedua, gelis kata dasarnya dapat imbuhan jadi gumelis. Berikutnya, 3. Rarangken tengah in. Ini letaknya ada di tengah, tapi dikasih imbuhannya adalah in. Contohnya, kata dasar tulis mendapat imbuhan in jadi tinulis. Kemudian kata pandita, kata dasarnya mendapat imbuhan in jadi pinandita. Pinandita itu apa? Pinandita itu adalah istilah manusia suci, gitu ya. Anak-anak sekalian, kita lanjut kepada D, yaitu palenggeran ejahan. Ya, tadi kita sekilas tentang pengimbuhan.
Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang D, palembaran ejaan. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya dalam keseharian kita sering berkata atau berkomunikasi dengan orang lain, ya. Tanpa sadar kita sebetulnya sudah menggunakan beberapa tanda baca, ya. Cuman kitanya kadang nggak ngeh, ya. Mana tanda baca yang akan kita pelajari pada saat ini? Satu, tanda baca tanya. Di sini tanda tanya diantaranya dipakai di akhir kalimat pananya atau kalimat tanya. Artinya tanda tanya biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya A, tabuh sabaraha angkat di bumi. Artinya jam berapa berangkat dari rumah? Tanda tanya kan? B, sareng saha salira mulih. Artinya bareng siapa kalian pulang, itu kan akhirnya adalah tanda tanya, ya. Yang berikutnya, 2, tanda penyeluk atau seru. Tanda penyeluk dipakai pikeun nuduhkeun omongan penyeluk parentah jeung anu miharep paniten khusus. Artinya tanda penyeluk dipakai untuk menunjukkan omongan, ya, seseorang atau perintah atau menggunakan penunjuk khusus. Nah, contohnya adalah kata tolong. Bahasa Indonesianya adalah tolong. Itu kan biasanya menggunakan tanda seru. Kemudian B, cing. Bang mendutkeun pantok, itu juga perintah. Coba tolong, ya, tutup pintu, ya, itu juga adalah menggunakan tanda penyeluk atau tanda perintah atau seru. Lalu yang ketiga, tanda kekenteng atau petik 2. Biasanya dipergunakan dalam kalimat langsung. Tanda kakenteng diantara dipakai pikeun ngahapit cutatan langsung tina omongan. Jadi artinya tanda kakenteng petik 2 dipakai untuk mengapit omongan seseorang atau disebut kalimat langsung. Contohnya A, mun geus karumpul hayu urang indit sawur emang. Artinya kalau sudah kumpul hayo kita berangkat. Kata paman. B-nya, cek indungna kade atuh kurang nak sing hati-hati. Kata ibunya, awas, kita harus hati-hati. Lalu yang berikutnya 4, tanda gurat condong. Nah, kalian gampangnya adalah tanda garing atau garis miring. Tanda gurat condong diantaranya dipakai gaganti kecap jeung atau jengper. Tanda garing ini atau garis miring dipakai untuk menggantikan kata jeung dan artinya atau jengper atau per. Contohnya A, siswa garing siswi. Artinya siswa atau siswi. Artinya garis miring di sini mengandung arti atawa. B, hargana Rp 500 per lembar. Artinya harganya 500 per lembar. Jadi garingnya artinya per, ya. Lalu yang kelima, tanda titik 2. Nah, ada beberapa penempatan, ya, yang mana tanda titik 2 dipakai dina tungtung kalimah anu merlukeun wincikan atau pertelaan. Nah, tanda titik 2 ini dipakai pada akhir kalimat biasanya menggunakan keterangan khusus. Contoh, ya, 1, Nyi Jana meli buah-buahan di pasar. Nyai Jana membeli buah-buahan di pasar. Ada titik 2, ada pengkhususan keterangannya. Apa? Danas, nanas, dukung, jeruk, manalika, jeng salak, dan salak, gitu ya. Lalu yang kedua, anu milu nganjang ka bumi wa asep teh limaan. Yang ikut ke bumi atau ke rumah
halaman Asep ada 5. Titik 2 tuh, tanda titik 2 itu adalah pengkhususan ya. Mama, apa, Gali, Asi, Jeng, Kang Ganda, yaitu ada Mama yang ikut, ada Gali, ada Asi, dan Kang Ganda ya. Lalu yang berikutnya, tanda titik 2 juga dipakai sebagai sanggeus kecap anu memerlukan rincikan. Jadi dipergunakan titik 2 ini untuk keterangan-keterangan khusus. Contohnya, Papuhu Arsy Rifki, yaitu ya. Ketuanya misalnya Arsy Rifki. Girang Serat, orang yang suka menulis, siapa tuh? Ya, misalnya sekretaris Siva Kania. Kemudian ada Panata Harta di buku kalian itu Bendahara Asri Wiyati. Jadi ada jabatannya apa, itu khusus keterangan ya tadi titik 2 tersebut ya. 2 contoh dalam undangan kadang ada kata dinten, artinya hari. Titik 2 Senin ya. Kemudian ping, tanggal misalnya 15 Mei 2017, itu ada titik 2 menyatakan kekhususan ya. Kemudian ada kata tabuh, titik 2 jam 8.00 sampai jam 12.00 tuh ya. Jadi tahu sekarang ya tanda titik 2 buat apa sih, kemudian garing buat apa fungsinya, kemudian kekenteng atau kalimat tanda petik 2, tanda seru, tanda tanya. Nah, dalam keseharian itu dipergunakan, tapi dalam bahasa yang dipergunakan tanda-tanda tersebut biasanya dipakai untuk penulisan ya, penulisan di buku kalian gitu. Jadi kalau seandainya kalian menulis di buku tidak menggunakan tanda-tanda seperti itu, jadi nantinya akan salah ya. Anak-anakku sekalian, tugas hari ini adalah kalian lihat halaman 15. Tugas kalian adalah mengelompokkan kata-kata yang ada pada halaman 15. Lihat, latihan 2 ya. Itu ada kata-kata yang diacak. Ada barerang, rumasa, kumpulan, taruksak, pinangtos, dan sebagainya. Tugas kalian adalah dari kata-kata itu memilih mana yang mendapat imbuhan ar, dan in. Nah, contohnya ada halaman 16 tuh. Coba lihat di halaman 16. Kecap rundayan, kata-kata yang mendapat pengimbuhan. Di seselan ar atau al, ada ya. Halaman 16. Sekarang pilih sama kalian tuh, masukin yang ada di halaman 15, kata-kata yang diacak, ke dalam kolom yang ada di halaman 16. Jangan kacing unda-unda waktu ya, atau menunda-nunda hari sehingga nanti nggak selesai. Ya, semangat walaupun belajar dari rumah. Kita berdoa mudah-mudahan secepatnya pandemi ini selesai. Kita bisa tatap muka, kita bisa bermain lagi dengan teman-teman di sekolah, kita bisa belajar lagi dengan teman-teman di rumah, di sekolah ya. Jadi kita selalu berusaha untuk jaga imun dan iman kita ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan males-malesan. Udah sekarang kerjakan nih gitu. Jangan sampai nunggu besok. Nanti kalau numpuk-numpuk nih ya pekerjaan. Ibu mengingatkan bahwa banyak sekali dari teman-teman kalian yang kurang semangat, akhirnya apa? Pekerjaannya banyak yang belum dikirim ke gurunya. Sehingga pekerjaan satu belum selesai, tambah lagi yang lain. Jangan terjadi pada kita seperti itu ya anak-anakku semuanya ya. Ya, semangat ya. Semangat. Ya, janji harus dari diri sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Mungkin dalam pertemuan jarak jauh pada hari ini Ibu cukupkan ya. Mudah-mudahan Dewan Guru semua, ibu dan keluarga, Dewan Guru dan keluarga, kalian dan keluarga selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur ya, kemudian berkah rizki, bisa terus bersilaturahmi walaupun dengan jarak jauh ya. Dari ibu cukupkan.
terus semangat, terus berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.